Halo guys, jumpa lagi dengan saya. Hari ini kita mau unboxing lagi paket dari apa namanya nih? Saya lupa. Sorry. Minion Gadget guys. Yang mana ini saya pesan di toko, ya itu tadi Minion Gadget. Oke, ini adalah HP Sony XZ2. Ini pesan yang keberapa kali ya? Pokoknya udah banyak banget guys. Jadi hari ini kita mau pesan lagi. Yang kemarin itu terakhir kita pesan 2 unit. Ini kita pesan 1 unit aja. Kita mau lihat ini varian yang 90% ke atas. Karena yang sebelumnya kita juga sudah unboxing yang varian 80% guys. Jadi yang 90% ini seperti apa? Yuk kita unboxing dulu guys. Kita buka ya guys ya. Bismillah. Ya, kita dapat ini guys. Kita buka dulu. Kita buka semua aja biar jelas guys. Oke, jadi kita dapat ini lagi guys. Ini sudah banyak banget nih di rumah beneran. Ini sudah banyak. Dan ini nggak kepake guys karena HP ini support 18 watt sedangkan cas yang diberi itu hanya 1 ampere guys. Tuh. 5 volt 1 ampere. Jadi ya sayang, takut gitu kalau HP-nya malah rusak, jadi gak pernah kepake guys. Nah, kita nggak dapat apa-apa lagi nih HP-nya. Kita coba singkirkan kardusnya lalu kita buka ya. Oke guys, kita dapat yang warna hitam dan ini lecet guys. Wah, ini 90% katanya guys. 90%, 90 berapa gitu, tapi ini bagian fingerprintnya lecet seperti ini. Wah, lumayan sih. Gak apa-apa, kita cek lagi bagian layar apakah ada lecet. Ada ya guys ya, nih lecet nih ya, nggak seberapa sih ya, mungkin garis sedikit. Oke, nggak apa-apa, ini kecil-kecil. Oke, semoga ini nggak ada baret ya guys ya, maksudnya nggak ada shadow ya guys, karena kemarin kan kita dapat yang shadow tuh. Nih bagian ini, terus bagian ini guys, nih bagian sampingnya agak banyak lecet guys. Ini sih kalau dibilang 90% nggak bisa guys. Dan bagian samping tombol masih kliki. Oke, ini ada kotor-kotoran. Oke, masih bagus. Dan bagian atas juga masih bagus. Jadi gini guys ya, kalau kita ini hanya video unboxing, sekali lagi nih saya jelaskan, ini hanyalah video unboxing. Kita beli di toko apa itu kondisinya itu seperti apa. Nah, ini saya mau menggambarkan kepada kalian kalau beli bekas itu seperti ini dan bagaimana sih ngeceknya. Kalau siapa tahu nih kita nggak tahu kalau itu shadow segala macam. Nah, mari disimak ya guys ya. Ini saya ibaratnya membeli HP bekas dan mengeceknya itu seperti ini guys. Oke, untuk di bagian fisik, untuk bagian belakang ini masih tergolong lumayan mulus guys. Cuma bagian fingerprint ini udah kayak baret luka gitu guys nih. Nah, kalian dengeran nggak nih? Gue deketin di mic ya. Nih, itu gue giniin guys. Ini saking agak dalamnya nih. Nggak tahu juga nih udah. Yang penting semoga ini normal. Untuk bagian kamera, kaca kamera masih mulus. Oke guys, yuk kita hidupkan yuk. Bismillah. Oh, baterainya low guys. Oke, kalau gitu kita sambil cas dulu ya guys ya. Belakangnya karena agak mulus jadi kita taruh di sini guys. Ya, ini kita cas dulu ya guys ya. Oke, kita taruh di sini aja nih. Ini kita pinggirin dulu biar nggak kelihatan penuh. Dan ini juga. Oke guys, kita sambil cas dulu. Dia ada tanda merahnya seperti ini ya guys ya. Kemudian langsung muncul logo Sony. Ini biasanya langsung baterai sih ini biasanya. Kalau di cas doang nggak dihidupin biasanya ya guys. Ini baterainya habis kosong, maka kita cas sebentar. Tuh guys, 2%. Ini 2% mungkin udah cukup, kita langsung hidupkan aja guys ya. Kita hidupkan. Langsung kita cek apakah ada shadow, apakah mic-nya tidak berfungsi, apakah yang lain-lain gitu guys. Jadi ini tampilan bootingnya guys. Ini versi softbank guys, karena saya pesannya itu versi softbank karena nggak mau kalau versi AU guys.
versi auto di daerah sini itu sinyalnya sulit banget. Kalau versi SoftBank, Docomo itu bagus guys, bener bagus. Oke, nanti kita cek juga ini pakai kartu Tri dan Bayu. Oke, ini baterai 3% ya guys ya. Ini ngecas normal, kita menggunakan cas support 18 watt dari MC Dodo guys. Oke, jadi tampilan awal seperti ini. Kita cek versi Android ya guys ya. Kita cek dulu. Ini kita ngecek HP bekas ya guys. Jadi kita scroll paling bawah dulu, kita cek versi Android berapa nih. Android 10 ya guys ya. Bentar, diupdate ke Android 10. Oke, berarti ini adalah versi Android 10 guys. Nah ini guys. Oke, ini Android 10 ya guys ya. Oke, lanjut kita cek ke bagian layar guys. Nih dialnya seperti ini guys ya, bintang pagar 7378, kemudian 423 pagar bintang. Dia akan muncul sendiri ke dalam pengaturan. Kalau tidak muncul seperti ini, kita ulangi lagi guys. Bintang pagar. Oh bukan guys, 78 bukan 73 ya guys, 78 73 423 ini. Kok masih gak muncul ya? Ngelawak nih. Coba sekali lagi guys. Kita close HPP dulu, close semua. Nih. Pagar bintang 7378 423. Gak mau. Oke, gak mau. Coba. Gak mau ya guys. Mungkin ini baru booting, makanya agak lambat nih. Tuh, kita tunggu aja ya. Ini durasi sudah 7 menit guys. Baru video unboxing doang. Oke. 73 sorry 7378 423. Enggak mau ya? Nah, mau guys. Oke. Sorry dari tadi nggak masuk nih. Mungkin HP-nya baru booting, baru hidup, masih penyiapan seluruh aplikasi. Jadi ya agak lambat masuk ke sini. Kita langsung cek aja ya guys ya. Untuk service info nih, model info modelnya seperti ini ya guys ya, untuk SoftBank ya. Kemudian ini udah UBL yes atau no ya. Kita bisa ngecek di sini guys. Di mana ya? Sorry. Konfigurasi ini guys. Bootloader unlock all lewat nih. No, berarti ini no guys. Jadi nggak bisa kita apa-apain. Langsung aja kita ke bagian layar. Ini untuk shadow, kita cek shadow ya guys ya. Untuk di bagian layar putih kita perhatikan dulu, sepertinya aman guys. Entah yang di belakang stiker ini, atau kita copot dulu stiker ya guys ya. Kita kunci dulu, kita copot, kelentek dulu ya. Oke, kita tempel di sini. Oke, jadi mulai seperti ini. Kita cek lagi. Ini untuk layar bagian abu-abu ya guys. Biasa itu kalau shadow kan kayak kemarin tuh guys, ada kotak-kotak dia di sini guys. Bekas aplikasi juga nongol nih. Cuman shadownya Sony itu tidak kayak gitu guys. Tidak permanen, dia tuh ngecap gitu doang. Jadi kayak gini guys. Cara mengeceknya apakah shadow atau tidak. Dicek untuk layar hitam, layar merah, jelas, bagus, hijau juga bagus, biru juga bagus. Oke. Sepertinya ini kalau sekilas ini tidak ada shadow, dan syukurlah kalau ini unit yang tidak ada shadow guys. Oke, kita lanjut ke bagian speaker guys. Ini volumenya, ini vibrationnya, segetaran dinamis guys. Oke, untuk speaker sepertinya speaker aman ya guys. Kita speaker atas tuh. Oke, untuk speaker atas aman. Kita speaker bawah, volume kita full lagi. Oke, ini cara mengecek HP bekas seperti ini ya guys. Untuk versi-versi HP bekas seperti SoftBank, Docomo, kalau AU tidak bisa didial seperti ini guys. Mungkin teman-teman kalau soal AU mungkin lebih paham. Oke, kembali lagi kita ke vibration nih. Kita tes dia bergetar normal, kemudian flash LED dia normal. Oke, balik
Kita lanjut ke, kita nggak ngecek NFC guys, karena di sini jarang banget yang pakai NFC. Kemudian kita cek ini sensor tekanan, ini ada biasa anti air. Kita tekan, kalau kita tekan ini angkanya naik, itu berarti masih tekanan udaranya masih ada guys, masih bagus. Oh itu guys, dia masih naik. Kita tekan di bagian layar, di bagian atas, bagian samping, dia masih naik alias masih bergerak. Itu sebenarnya masih anti air, cuman kita ini barang bekas, kita tidak usah tes yang kayak gitu guys, karena kita tidak berani, karena tidak ada garansi dari tokonya untuk anti air. Kemudian kita tes ke fingerprint, sensor oke, sensor oke ya guys, ini keterangannya. Kemudian kita cek baterai health, ini penting banget nih. Nah kalau di angka segini guys, ini standar guys, 26, 27, 28 itu standar. Biasa kalau jelek itu 24 guys, 24, 22, bahkan 2000 guys, itu yang jelek. Cuman untuk pemakaian sih masih bagus guys, masih tahan gitu loh. Oke, mungkin bagian layar-layar sudah ya guys. Kemudian kita lari ke kamera guys. Kita tes kamera, kita iakan semua. Nih guys, untuk kamera depan untuk Sony itu sendiri guys, kalau cahaya bagus itu beneran bagus guys, kalau cahayanya terang. Nih untuk kamera belakang. Kemudian kita cek ke video bagian belakang juga seperti ini guys. Ini mentok resolusi Full HD 4K bisa, Full HD 60 fps bisa. Jadi kalau saya sering tuh menggunakan ini guys, 60 fps. Ya emang saya agak sedikit berkurang kualitasnya, cuman dia lebih stabil gitu, lebih enak dipandang. Kemudian kita ke kamera, kita balik ke bagian kamera depan. Ya, jadi seperti ini guys. Ini saya merekam menggunakan HP Google Pixel 3a. Ya, karena saya suka banget dengan Google Pixel 3a, ini kamera yang bagus guys buat video maupun foto. Nah, jadi seperti ini guys. Ini untuk kamera depannya, untuk hasil kamera depan, kemudian videonya juga kita tes. Ini cukup bagus dan bening. Oke, kita lanjut ke sektor apa guys? Oh, tadi kita belum ke sentuhan. Kita belum ke touch, kemudian ke drawing. Ini kita tes apakah normal dari sudut-sudutnya, pojoknya. Pokoknya kita coba. Kalau misalkan layar rusak itu guys, atau ada masalah di bagian layar, dia kayak gini bakal terputus-putus ya. Tuh, kalian harus pintar-pintar ngecek kalau beli HP bekas, karena mungkin kalian bisa COD di luar, kemudian kalian bawa pulang, lalu kalian mengalami masalah itu di rumah dan si penjual tidak mau tahu. Itu sering guys, jadi kalian harus hati-hati. Oke, jadi untuk fungsi normal apa lagi ya guys, untuk bloatware, wah ini bagus guys, ini bloatware sudah bersih. Biasanya tuh bloatware Shopee itu banyak banget nih, mungkin ada sedikit yang tersisa. Apa ya nih ya, kayaknya udah bersih deh guys. Bagus. Ini versi SoftBank. Coba kita restart kembali ya guys. Saya tadi tidak melihat logonya, sorry. Kita restart mode perangkat ulang. Kita tes guys. Setelah ini kita taruh sini dulu ya. Kita sekalian mau ambil kartu. Kita mau tes kartunya guys. Oke, itu adalah bootnya, logo Sony. Android, Xperia. Oh nggak ada guys. Apakah itu versi global ya? Kayaknya nggak mungkin deh versi global. Nggak mungkin. Kita coba restart ulang guys. Kayaknya ini sudah diubah deh ke ROM global. Kalau kita perhatikan di sini pakai H8216 nih guys. Ini berarti sudah diganti oleh penjual ke ROM global guys. Global OM biasanya kayak gitu, dia versi global OM itu nggak ada logo apa-apa gitu. Kalau AU kan biasa ada AU, SoftBank ada juga SoftBanknya, kalau Docomo juga ada Docomonya. Oke, kita sekarang masuk ke tahap pengecekan sinyal. Kira-kira aman gak nih? Dari seller sih yang penting nunjukin ini guys, tunjukin waktu kita unboxing itu emailnya guys. Nih, ini emailnya. Oke,
Kita cek ke kartu Tri. Pertama kartu Tri, kedua kartu Bayu. Karena di sini kartu Indosat dan Telkomsel saya sudah mati semua, jadi kita mau nggak mau cuman ngecek kartu Tri sama Bayu guys. Oke, ya langsung aja kita cek guys. Kita cek, kita ini nggak usah dicongkel, kita cukup tarik aja. Sorry guys, kuku gue panjang-panjang, lupa motong guys. Oke, jadi ini pertama kita coba kartu Bayu ya guys. Ini Bayu itu kalau nggak salah guys ya, itu adalah provider dari Telkomsel juga. Jadi kita cek guys, kita tunggu. Ini nggak ada yang dipercepat ya guys ya, sorry. Jadi ya apa adanya seperti inilah, supaya apa ya guys, ini sedikit ilmu juga gitu. Kalau misalkan kalian beli HP bekas nggak tahu cara ngeceknya, itu kalau kita nggak tahu guys, itu kita bisa dibodoh-bodohin sama mereka. Jadi kudu apa nih, kudu kita yang harus pintar-pintar ngeceknya. Ya kita tunggu dulu guys. Setelah ini kita cek kartu Tri, apakah sinyal semua aman. Sayang banget nih Telkomsel dengan Indosat saya mati. Jadi ya udah, Tri itu paling gampang guys, sinyalnya nangkep. Bayu sama juga. Oke, untuk tampilan awal di atas tidak ada layanan. Oh ada guys, Telkomsel tuh langsung muncul LTE. Kita cek lagi, kita langsung ke pengaturan. Kita ke ke ini kita cek pulsa ya guys. Biasanya itu dial dulu. Kita cek sembarang aja dulu, kita dial apakah bisa. Oke, masalah kode valid tidak bisa. Kita coba ini. Oke, dia tidak bisa dial guys, tapi dia kebaca bisa internet. Coba kita ubah ke biasanya bisa restart kayak gini guys. Kita harus nunggu sebentar, agak proses lama sih. Kita ulangi lagi, biasanya itu langsung muncul guys. Cuma ini berhubung lama, kita sambil ngerekam juga ya, terus kita coba aja terus. Bukan nggak sabaran, tapi kita coba aja terus. Siapa tahu menunggu terus, tahu-taunya nggak masuk-masuk. Kira-kira kalian paham gak itu ya? Oke, pokoknya kita tes dulu. Oke, sambil nunggu ini nggak bisa, kita cek dial sambil kita matikan datanya guys. Nih kita matikan datanya. Oke, tuh kita matikan, kita cek dial ya guys, apakah dia bisa. Sama tidak bisa. Coba kita hidupkan datanya guys. Aduh. Oke, kita coba lagi. Tidak bisa juga. Nah ini guys, di double nih. Ini kita cek di sini guys, kita coba ubah ke WCDMA aja. Oke, kemudian kita cek pulsa, kita dial bisa nggak. Oke, sama aja guys, nggak bisa. Sekali lagi dah, pokoknya coba sampai puas lah. Oke, nggak bisa guys ya, yang jelas. Tapi internet jalan guys, cuman ini nggak ada kuotanya. Jadi kita ubah lagi ke LTE ya guys. Dialnya seperti ini. Ini ke informasi telepon, kemudian ke LTE atau WCDMA nya aja, biar stabil. Oke, lanjut ke yang kedua guys. Ini adalah Telkomsel atau Bayu. Kita lanjut ke Tri ya guys. Langsung kita copot, kita taruh, kita ganti ke Tri. Kalau Tri ini juaranya guys di daerah sini, di Kalimantan Tengah. Ini kita coba lagi. Ini kita sambil ngecas ya guys, soalnya tadi baterainya sedikit. Kita nyalakan ulang guys. Untuk warnanya hitam ini, wah pokoknya HP ini dari harganya itu udahlah, harganya itu kalah guys. Yang jelas ini HP bagus, kokoh, dan dirasa itu masih cukup solid gitu, mewah lah kesannya. Kita kalau beli HP lokal ya guys ya, sedikit cerita nih, kalau kita beli HP lokal dengan harga yang seharga ini, itu nggak bakal semewah ini guys. Dan speknya pun jauh, karena ini menggunakan Snapdragon 845, kemudian RAM per 64,
Type C 18 watt juga apa nih guys, bisa slow mo 960 fps. Oke, kita tunggu sinyalnya apakah muncul. Ini adalah kartu tri guys. Entah nih trinya udah mati atau belum. Tidak ada layanan ya guys. Apakah kita harus tunggu dulu ya? Kartu banyak sih tri ini. Coba yang lain ya. Ini kok nggak muncul nih, kenapa nih? Kira-kira terbaca nggak? Panggilan darurat, tidak ada layanan. Kita coba kunci, apakah ada kelihatan? Nah, baru muncul guys, tri. Oke. Kuota data sudah dihidupkan. Jaringan yang muncul ada H+. Kita bisa look ini ke 4G only guys, bisa. Jadi kita cek dulu dial guys ya. Yang paling penting kan dial nih. Kita cek dial. Kemudian kita bisa, kalau tri kita bisa guys. Ini sekali lagi kita dial ini. Tuh bisa guys. Dan ini adalah jaringan H+. Kita bisa lock ke 4G only. Caranya seperti ini. Kita dial seperti itu tadi. Lalu kita tunggu. Ya ini guys, habis restart kita tunggu dulu prosesnya. Sambil nunggu prosesnya kita cek-cek ke pengaturan guys. Tampilan. Di sini ada warna dan kontras guys, mode standar, profesional, mode super hidup. Mode profesional seperti ini nih guys, nih profesional seperti ini, mode standar seperti ini, dan mode super. Waduh, lanjut ke sini guys. Ini dial yang tadi, masuk ke info telepon, kemudian kita look ke ini H+ ya guys ya. Kita jadikan LTE only, kita klik aja nih. Dia kemudian akan merestart jaringan, kemudian akan menjadi 4G only atau LTE only. Oke, tuh guys, jadi LTE guys. Oke, kita lanjut ke yang tadi guys, kita ke mode super hidup. Nah, kalau ini tergantung selera kalian masing-masing sih. Kalau saya sih seringnya menggunakan mode super hidup karena lebih gimana gitu. Oke, kita kembali lagi ke cek-cek sini, kita bisa ubah ukuran. Tema gelap juga bisa nih guys, kita coba guys. Nah, tema gelap lebih gimana gitu guys ya, lebih bagus ya. Oke guys, mungkin cukup segini dulu video unboxing. Ini bukan review ya guys ya. Ini hanya video unboxing HP bekas dan cara mengecek HP bekas itu seperti apa. Oke, jadi penampakan itu seperti ini. Oke, mungkin cukup dulu dari saya. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe atau like. Jika kalian ingin mengasih saran dan masukan, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih. Saya undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.